Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Saya sering menyebut surat Al-A'raf ayat 179 ini ayat yang menunjukkan syarat-syarat masuk neraka. Bukan karena kita terlalu memikirkan akhirat lalu abai terhadap tugas di dunia, tetapi ada yang menarik dari ayat ini. Terjemahnya, sungguh telah kami tetapkan yang akan masuk neraka nanti adalah mayoritas, kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebab mayoritas jin dan manusia masuk neraka? Pengalaman saya berdakwah di Indonesia ke berbagai pelosok daerah, saya tanyakan hal ini, apa penyebab orang masuk neraka? Umumnya orang menjawab, melalaikan sholat, meninggalkan puasa, malas baca Quran dan zikir. Jadi semua jawabannya, ibadah-ibadah ritual vertikal, hubungan manusia dengan Allah diabaikan, maka masuk neraka. Tapi ternyata menurut ayat itu bukan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Penyebab pertama, jin dan manusia mayoritasnya akan masuk neraka. Lahum qulubun, mereka memiliki kolbu. Catatan, kolbu dalam bahasa Arab itu artinya ada dua macam. Secara fisik yang disebut kolbu itu adalah jantung. Di Indonesia, orang masih menerjemahkan kolbu itu hati, liver, bukan. Kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, kita pergi bertanya langsung pada orang-orang Arab di negeri Arab, kita buka Wikipedia yang Arabik, dijelaskan, kolbun huwa adun adoliyun mujawwafun. Kolbu itu adalah organ tubuh yang banyak mengandung otot dan berongga. Di dalamnya ada ruang-ruang. Yatba'ud dam, tugasnya memompa darah. Domina jahazid dauran, di dalam sistem sirkulasi. Jadi kolbu secara fisik itu bukan hati. Hadis Nabi yang berbunyi, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau baik itu gumpalan daging, baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau rusak itu gumpalan daging, rusaklah jasad, tubuh seluruhnya. Ala wahyal qalbu, gumpalan daging itu adalah kolbu. Kolbu dalam versi hadis ini, kolbu yang berupa gumpalan daging, maknanya adalah jantung. Hati atau liver, bahasa Arabnya adalah kibdun. Orang-orang Mesir menyebutnya kibdah, dalam bentuk gender feminin, ditakniskan. Jadi yang selama ini di Indonesia menerjemahkan kolbu itu hati, kurang tepat. Kolbu secara fisik artinya adalah jantung. Tetapi ada kolbu jenis kedua. Diri manusia yang hakiki bukanlah tubuh fisik ini.
tubuh fisik yang tercipta di rahim ibu bermula dari bentuk janin, lahir keluar, semua berupa tubuh fisik, dalam Quran disebut dengan istilah bashar. Inni khaliqum basharam min tin. Surat Shad ayat 71. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, pencipta tubuh fisik biologis dari tanah. Fa idza sawaituhu, manakala itu bashar, tubuh fisik biologis itu sudah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari ruhku. Adapun manusia yang hakiki bukan bashar, bukan tubuh fisik, itu cuma cangkang, casing. Diri manusia yang hakiki justru diri yang berwujud ruh. Di dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu, pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Insan yang belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Insan itu adalah insan dalam wujud ruh. Jadi Allah ketika mencipta manusia yang pertama dicipta adalah ruhnya dulu. Ruh. Manusia-manusia rohaniah ini dicipta di alam lahud. Dan nanti mereka dihadirkan ke muka bumi untuk menjalankan peran sebagai khalifatullah. Manusia-manusia rohaniah dihadirkan ke muka bumi, dan untuk menjalankan tugas memerlukan casing. Casingnya itulah yang disebut bashar. Aku cipta bashar dari tanah. Setelah dicipta tubuh fisik biologis bashar, wa nafakhtu fihi, kata Allah, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku, salah satu dari roh ciptaanku. Jadi diri manusia yang hakiki, diri yang berwujud ruh, dihadirkan masuk ke dalam bashar. Dan nanti bashar makin tua, makin lemah, sakit-sakitan, mati. Ketika bashar mati, diri manusia yang rohaniah dikeluarkan dari bashar. Itu namanya wafat. Bashar yang mati dikubur, masuk ke dalam tanah, mengalami proses nekrotisasi, dekomposisi. Bashar terurai, musnah menyatu tanah. Tapi diri manusia yang rohaniah, yang sudah dikeluarkan dari bashar, ruh tidak mati. Ruh melanjutkan kehidupan di alam berikutnya. Maka diri manusia yang hakiki adalah diri yang spiritual, yang ruh. Bashar, tubuh fisik, hanya cangkang, cuma casing. Nah, yang perlu dipahami, ruh atau jiwa, pusatnya, intinya juga disebut kolbu. Jadi dalam bahasa Arab, kolbu itu ada dua. Kolbu secara fisik adalah jantung, dan kolbu secara rohaniah. Kolbu rohaniah itu, disitulah ada iman, disitulah ada keyakinan, disitulah ada cinta dan harapan. Dan dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dikatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu, idza adnaba, kalau dia berdosa, berbuat jahat, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, akan terbentuk bercak-bercak hitam di dalam kolbunya. Yang makin banyak kejahatan dibuat, maka semakin banyak kotoran hitam di kolbu, seluruh kolbu pun menghitam. Pertanyaannya, kolbu yang menghitam karena banyaknya dosa, kolbu yang mana? Bukan kolbu secara fisik. Saya pernah tanya pada seorang dokter bedah jantung, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi jantungnya, yang orang itu sebenarnya adalah penjahat, pembunuh, perampok? Sering. Perampok-perampok, para residivis yang terpaksa ditembak oleh polisi, harus diotopsi, belah dadanya, periksa jantungnya. Apa warna jantung mereka? Hitam kah? Sejak saya belajar kedokteran tingkat 1, dia bilang, saya tidak pernah lihat jantung warnanya hitam. Jantung selalu merah. Nah, kolbu yang secara fisik, jantung selalu merah. Tapi ada kolbu yang kalau orang itu berdosa, kolbunya akan penuh bercak hitam, kolbu itu menghitam. Dua-dua ini yang menjelaskan hadis Nabi. Kolbu yang menghitam karena banyak dosa, bukan kolbu fisik, jantung. Kolbu ruhaniah. Kolbu yang pusatnya ruh. Yang bahasa Indonesia menyebutnya hati nurani. Tapi jangan dipisah hati dan nurani. Hati nurani itu satu kesatuan. Itulah pusatnya ruh. Pusatnya jiwa. Yang di dalam kolbu rohani itu ada iman. Dijelaskan dalam hadis riwayat Hudzaifah. Yang dengan kolbu rohani itu manusia melakukan aktivitas keintelektualannya. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Kolbu yang rohani itu,
hati nurani, yang orang Sunda menyebutnya manah, orang Jawa menyebutnya manah. Orang-orang Cina di Jakarta, pusat perdagangan itu di Glodok, Mangga 2. Cina-Cina yang datang itu Cina dari Bangka Belitung, Medan, dan dari Singkawang. Bahasa mereka bukan Mandarin, bahasanya adalah kek. Saya tanya pada mereka, dalam budaya Cina, bahasa kek, pusatnya jiwa, pusatnya ruh. Yang di situ ada iman, ada keyakinan, ada cinta kasih, ada keberanian, ada semangat. Kalian sebut apa? Mereka sebut Yongsi. Orang Batak menyebutnya Roha. Orang Dayak menyebutnya Otin Ausop. Jadi Jawa, Sunda, Cina Singkawang, Batak, Dayak, semua suku-suku bangsa itu dengan bahasa yang berbeda, mereka sudah mengetahui di dalam diri, di dalam jiwa manusia ada pusatnya. Itu yang kita sebut hati nurani, itu yang mereka sebut manah, yang mereka sebut Yongsim, Otin Ausop. Dan itulah kolbu dalam bahasa Arab, kolbu yang rohani. Bukan kolbu yang fisik, kolbu fisik itu jantung. Maka jangan heran kita membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Beliau pun menjelaskan, tubuh fisik manusia ada pusatnya, intinya. Pusatnya tubuh adalah kolbu. Kolbu secara fisik, jantung. Ruh atau jiwa manusia juga ada intinya. Pusatnya ruh juga disebut kolbu. Tapi ini kolbu yang rohaniah. Kolbu yang rohaniah dengan kolbu yang jasmaniah, jantung, sama-sama terletak di situ. Yang satu fisikal, yang satu spiritual. Ada kolbu fisik, jantung, ada kolbu rohani. Nah, menariknya, dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbu si manusia itu. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW pun katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan tubuh fisik, penampilan lahiriahmu. Allah tidak pedulikan itu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi yang setiap saat Allah tatap, Allah perhatikan adalah qulubikum allati fis sudur. Kolbu-kolbu kalian yang ada di dalam dada. Kolbu yang rohani. Jadi titik sambung antara antara diri manusia. Diri yang hakiki adalah diri yang roh. Titik sambungnya dengan Allah melalui pusatnya ruh, yaitu kolbu. Dan pusatnya ruh yang disebut kolbu, kolbu rohani, lokasinya pun di sekitar kolbu fisik, jantung itu. Karena itu menjadi penting maintenance, pemeliharaan kolbu ini. Dan salah satu cara yang ditunjukkan oleh Quran, cara atau lokasi yang paling efektif untuk memelihara kolbu adalah dengan sering hadir di masjid. Di masjid bukan saja untuk sholat, juga untuk berzikir. Bukan saja untuk berzikir, bahkan juga untuk menelaah ilmu pengetahuan. Hadis-hadis kita baca, Rasulullah pun selesai sholat, melatih para sahabat, mengatur strategi perang, melatih mereka bergulat, berkelahi di dalam masjid. Memang kita maklumi, masjid waktu itu hanya berupa lantai pasir. Belum ada diberi lantai lain, pasir saja diberi atap. Mereka berlatih bergulat. Nabi mengatur perdagangan, mengatur pendidikan, mengatur strategi perang di dalam masjid. Dan jadilah masjid itu sebagai pusat kebudayaan. Dan orang-orang produk masjidlah yang kemudian menghasilkan pergerakan peradaban Islam. Mudah-mudahan di masjid, tempat sholat Jumat kita yang pertama ini, ternyatakan saja ini adalah masjid dan sekaligus pusat kebudayaan. Dari sini akan muncul kader-kader muslim baru yang menyebarkan Islam ke seluruh benua Eropa ini. Mudah-mudahan dari kita terbentuk kolbu-kolbu yang bersih, kolbu-kolbu yang kuat, yang dari situ akan terpancar pemikiran-pemikiran, juga wisdom, kearifan-kearifan yang mencerahkan. Terbawa pulang ke Indonesia pun akan membawa pencerahan bagi bangsa yang masih sedang tumbuh terus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkolbu sehat dengan kita sering hadir di masjid ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama berzikir, menyambungkan kolbu kita dengan Allah, sehingga Allah terus-menerus memancarkan nur cahayanya ke dalam kolbu kita.
dan jadilah kita orang-orang yang al-muhtadin, orang-orang yang terhidayahi. Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan Anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'anil hakim wa zikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Teruslah beristighfar memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, sebuah perintah, sebuah kalimat yang setiap khatib Jumat wajib mengucapkannya. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Takwa berasal dari kata waqa. Waw, qaf, ya, waqa, wiqayah. Dan dalam bahasa Arab, waqa itu bermakna berjaga atau bersiaga. Ada huruf ta di depan menunjukkan arti self. Waqa, berjaga, bersiaga. Berikan huruf ta di depan menjadi takwa, diri yang terjaga. Diri yang terjaga, diri yang selalu tersiagakan. Jadi takwa sebenarnya bukan takut. Takut bahasa Arabnya khauf. Dan orang tidak disuruh takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Lalu orang ramai-ramai lari menjauh dari Allah karena takut. Tidak. Ittaqullah, buatlah dirimu terjaga, tersiagakan, teringatkan akan Allah. Itu makna takwa. Saya di tanah air sering memberi contoh. Kita lewat di depan instansi militer. Selalu ada prajurit jaga di gardu paling depan. Dia selalu dalam keadaan terjaga, tersiagakan. Mengamati lalu lintas yang lewat di depannya. Dan dia siap bereaksi, merespon. Itulah contoh keterjagaan, contoh ketakwaan. Tetapi yang diminta dari kita bukan sekadar takwa terhadap lalu lintas yang melintas di hadapan. Ittaqullah, buat dirimu terjaga, tersiagakan, teringatkan selalu akan Allah. Takwa bukan sekadar takut, terjaga, tersiagakan, teringatkan akan Allah. Dan Nabi katakan at-taqwa hahuna. Tempatnya takwa adalah di sini sambil menunjuk dadanya yang sebelah kiri. Di dalam dada itu ada kolbu. Maka bicara takwa membuat kolbu selalu terjaga, tersiagakan, teringatkan akan Allah. Saya bukan orang Jawa, tapi banyak mempelajari sejarah dan filosofi Jawa. Dalam bahasa Jawa, terjemahan tepat dari takwa adalah eling lan waspodo. Buatlah dirimu selalu eling, teringatkan. Teringatkan. Siapa dirimu, dari mana, mau kemana. Teringatkan selalu akan adanya Dia. Merasa terus terawasi. Dan karena itu waspodo, menjadi serba berhati-hati dalam bertindak. Dan karena itu Nabi katakan pula, buah pertama dari iman adalah al-haya. Orang yang bertakwa selalu merasa dilihat, ditatap oleh Allah, selalu merasa dalam pengawasan Allah, maka dia akan menjadi serba malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Malu, al-haya. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Bukti bahwa kalian beriman, merasa mengimani Allah, meyakini adanya Allah, maka kalian akan menjadi malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Maka al-haya, malu adalah bagian dari iman. Idza lam tastahi fasna' ma tasha. Dan kalau kamu sudah tidak punya lagi rasa malu, kamu akan melakukan saja, kamu akan melakukan apa saja yang kamu kehendaki. Mari sama-sama kita terus menjaga kebersihan kolbu, menumbuhkan ketakwaan di dalam kolbu, kesadaran akan ada Dia, ketersambungan diri kita dengan Dia, kesadaran selalu dalam keadaan terawasi. Maka sikap pertama yang muncul adalah malu dan berhati-hati untuk berbuat yang tidak benar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, nastaghfiruka ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat
Wahai Allah, Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan keperluan. Sebagai hamba dan makhluk, banyak hajat dan keperluan kami, ya Allah. Penuhilah hajat-hajat dunia, juga hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami. Cukupkanlah kepentingan pendidikan kami dan anak cucu kami. Cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, usaha dan profesi kami. Cukupkan pula kepentingan ibadah kami. Ya Allah, cukupkan bekal kami agar dapat berhaji sebelum berjumpa mati. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan penolak segala bala, penepis segala bencana. Jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana, baik bencana alam maupun bencana moral, baik bencana keuangan, terlebih lagi bencana keimanan. Jauhkan kami dari bencana rumah tangga, ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan pengangkat derajat, peninggi martabat. Angkatlah derajat dan martabat kami, ya Allah. Muliakanlah kami beserta segenap anak, cucu dan semua keturunan kami. Muliakanlah seluruh umat Muhammad SAW dimanapun berada, ya Allah. Jangan Engkau perhinakan kami di hadapan umatmu yang lain, hanya karena adanya dosa dan maksiat yang pernah telanjur kami buat. Allahumma ya syafiyal amra. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit lahiriah. Sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit rohaniah. Jauhkan kami, ya Allah, dari penyakit pelit, penyakit malas, dan penyakit munafik. Allahumma ya mujibad da'wat. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Perkenankanlah permintaan-permintaan kami. Sampaikanlah kami pada maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Sampaikanlah anak dan keturunan kami pada cita-cita dan harapan-harapan. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Sayangi kami. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai, sekaligus hamba-hamba yang mampu untuk saling mencintai. Ya Allah, sebagaimana Engkau selalu mengampuni dan memaafkan kami, jadikan pula kami hamba yang mudah dalam memaafkan orang lain. Singkirkanlah iri dan dengki, marah dan benci dari kalbu kami. Kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Terimalah penyerahan diri ini. Terimalah kami dengan segala kekurangan kami. Terimalah kami dengan apa adanya kami. Masukkan kami dalam pelukan rahmat dan perlindungan-Mu, ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan bila pun saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis salah.